sholat yang biasa dilaksanakan oleh piyantun-piyantun niku wonten sholat sunnah qobliyatal maghrib. Nah, padahal wonten kitab Fathul Qorib boten dipun sebataken niku hukumipun pripun. Monggo. Terima kasih. Kini kuwi umum ae. Umum. Tapi umumnya itu tidak ada niatan dari pelaku melanggar tatanan syariat, dan tidak ada. Pokoknya pasti ngodon misalnya ada kegiatan misal, ada kegiatan maghrib, jadi kira ujian terus langsung lebih dari kegiatan maghrib yang ada yang lagi dalam Allah. Saya rasa juga mungkin ini rumah karena tidak tahu dengan semangat ini belajar baik dalam belajar dalam bentuk mengaplikasikan syukur dan bersialah tetap sholat. Terus ini bagaimana hukumnya ya sah? Karena tidak ada unsur talaqub, tidak ada unsur bermain dalam hal ibadah, hanya berdasarkan ketidaktahuan, berdasarkan husnuzon, kegiatan maghrib, usul sunnah. Setelah motivasi baik ternyata dari dua tidak ada yang kegiatan maghrib. Ini bisa. Oh, lagi sekarang lain satu turunannya terus dan diri pikun terus sholat sunat sekarang ngerti betul itu apa kegiatan maghrib di bawah ya kalau enggak enak di masjid kan bisa pakai akal masjid. Terus ganti ini nopo, ganti ini sholat nopo itu sholat sunatal wudhu, kesunatannya wudhu. Jadi berwudhu lebih sholat di masjid, sholat sunat krono tas lakoni wudhu. Soalnya shonatal wudhu ini rokaat ini lillahi ta'ala. Biasanya kalau pulang ke masjid ada sholat sunat, pokoknya nyemamin nggak benar. Dia sementara di sini tidak disyariat, disyariat. Jadi tetap sah, lagi seperti ini yang diganti. Jadi ini sholat sunat ini penjelasan di bapak-bapak ingkang sampun rawuh wonten pundi kebiasaan melaksanakan sholat sunat qobliyatal maghrib niku tidak disunahkan dalam syariat. Padahal mungkin diniati pada sholat sunat mutlak, pada sholat sunat disukil wudu'i katanya niku. Alhamdulillah kita tadi ya Pak, oleh-oleh kita kumpul pada ilmu katanya. Lalu yang kedua kalinya waktu sholat witir niku abdolnya setelah selesai sholat isya langsung nopo ingkang waktu terakhir ngaji nggih monggo. Sholat witir kalau didhawuhi baina sholatil isya wa matlu'il fajri, antara setelah mengerjakan sholat isya dan keluarnya fajar shodiq. Yang paling bagus dikerjakan kapan? Oleh karena sholat witir ini termasuk jenisnya sholat malam, Pak. Berarti didahului sholat malam itu yang paling bagus. Kalau kita membagi malam itu menjadi 3 bagian, awal malam, tengah malam, akhir malam, maka yang terbaik adalah tengah malam. Dan setelah sholat sunat yang lain selesai, karena dari kanjeng Nabi yang paling bagus sholat malam itu ditutup dengan witir. Jadi di witir itu sholat sunat pamungkas. Balik kapan ya? Tengah malam yang paling bagus. Berikutnya akhir malam. Kalau yang membagi menjadi 6, yang 3/6 berarti separuh malam untuk tidur. Kemudian yang itu 2/6 malam berarti 1/3 malam untuk sholat sunnah, yang 1/6 malam untuk tidur lagi supaya nanti bangun subuh ini dalam keadaan semangat, awake wis sudo ngangge lek subuhan oleh terengginas. Itu dibagi 6 malam.
Kalau dibagi 3 ya tengah malam. Kalau dibagi 6 maka sepertiga malam sebelum seperempat malam yang terakhir. Itu yang paling bagus mengerjakan untuk sholat witir, dan ini bagi mereka yang terbiasa atau diparingi enteng tangi wengi. Lek sing boten ditakdirne diparingi enteng tangi wengi, ora nggih wong niku Gusti Allah diparingi enteng berarti. Enteng niku boten ikhtiar kula panjenengan sedaya. Niku fadlun minallah. Dadi ning Gusti Allah pancen wong kuwi diparingi enteng tengah tangi tengah wengi. Mulane ora oleh nyawang kancane sing ndak iso tangi wengi niku menganggap rendah. Karena awak iso tangi wengi niku pemberiane Gusti Allah. Lek sing abot tangi wengi nggih bar salat isya nglampahi witir. Kanggo sing enteng tangi wengi tengah malam. Insyaallah ngoten, Pak. Untuk pertanyaan saya banyak Mbak Wahid tentang zakat fitrah, menasalkan zakat fitrah niku ke daerah lintu hukumipun pripun. Dan ini dengan catatan apabila di daerah tersebut masih ada mustahiknya, itu Mbak Wahid. Ketika di daerah tersebut teksih wonten mustahiknya, niki menasalkan zakat fitrah ke lain daerah niku hukumipun pripun. Niku lajeng ingkang angka kalih niku sae pundi. Ketika sami-sami wonten mustahikipun niku dipun sarahaken dhateng daerah niku kali daerah wilayah itu zakat. Yang belum turun niki mangke ada pembatasan. Sebetulnya daerah zakat fitrah itu yang dimaksud itu sepinten. Mungkin wonten pembatasan itu wonten iki. Wonten pertanyaan pun Pak Wajib niki memasalkan zakat fitrah di luar wilayah. Wilayah zakat fitrah persegi atau sakjane berapa 1 kilometer persegi seperti itu ngoten. Niki penjelasan pun monggo. Awak ini jadi itu orang oleh zakat, tapi praktek masyarakat kok ada pikiran tak berani gua jawab begini, kronologi zakat itu menurut agama Islam ini fungsinya untuk apa? Sehingga mungkin sampean tanpa saya jawab akan pasrah menerima dengan sendiri. Jadi zakat itu syariat agama Islam yang terkait dengan harta, dan ini adalah satu bentuk dari rahmatnya Allah untuk pemerataan kesejahteraan bagi kaum muslimin. Bagi mereka yang sudah mempunyai harta mencapai 1 nisab, maka di balik itu ada haknya 8 asnaf. Sing akeh sakjane fakir miskin kawan. Sing sugih utang musafir dan sebagainya arang-arang pemaetan ya. Sing akeh fakir miskin. Di balik itu ada haknya fakir miskin. Sehingga zakat itu tidak boleh diberikan hanya kepada satu orang. Karena prinsip dari zakat adalah pemerataan kesejahteraan menurut syariat agama Islam. Sehingga di situ ada istilah amil. Amil itu kalau negara Islam ya pegawai negara, pegawai negeri. Oleh karena kita ini negara demokrasi, negara Pancasila, Darussalam, negara kesepakatan sing paling aman menurut istihad para ulama pendiri bangsa ya negara Pancasila, bukan negara Islam. Maka undang-undangnya pun juga tidak total mengikuti syariat agama Islam. Dulu yang ada piagam Jakarta ketuhanan yang Maha Esa dan menjalankan syariat agama Islam bagi pengikut. Ya akhirnya timbul gejolak Indonesia Timur, Bali dan Sulawesi non Muslim pilih metu ke Indonesia lek kuwi panggah itu tulis. Akhirnya Mbah Hasyim Asari, Kiai Wahid Hasyim yang termasuk 7 anggota perancang Pancasila itu untuk mengatur bahwa konsep Pancasila itu atau Islam
Sinyal GPS hilang. Nah, jadi orang Indonesia ambil zakat itu ya pegawai perpajakan. Di pegawai pemerintah yang bertugas menarik pajak dari perusahaan-perusahaan usaha-usaha. Kalau mau untuk negara Islam, mau negara Islam ambil zakat ini ya pegawai ini kalau etan bantu terminal itu pengulang itu kan kantor perpajakan. Nah ini kalau ambil zakat ya mau negara Islam. Jadi semua zakat, baik zakat mal maupun zakat tanaman, zakat hewan, zakat fitrah, itu semuanya yang mengurusi amil zakat, dan amil harus orang yang diangkat oleh pemerintah. Mulane oleh masjid orang ini SK nih kalau Zisnu kalau NU itu amil zakat tapi panitia zakat amil harus ada SK, bukan di SK ada kenapa? Memberikan kepada masjid ada semua dikasih kepanjangan dari oleh karena itu yang disyariatkannya zakat itu adalah untuk pemerataan kesejahteraan. Maka boleh apa tidak memilih zakat dari desa keluarga dimana bisa layung oleh teman itu ngomong biologi dilarang orang semayang ngomong zakat itu ngomong orang aja aku pada kesen Sukorejo orang berarti zakat berarti apa tidak tujuannya memerlukan zakat berarti orang ngomong tidak zakat tidak boleh karena zakat dikelola oleh pemerintah kalau negara dan zakat juga tidak boleh diberikan satu orang, harus 8 aslaf itu apabila ada kabeh tidak. Dan itu yang mengatur adalah amil zakat pegawai pemerintah lek cara memiliki perpajakan karena negara Pancasila iki negara Islam, artinya bukan negara Islam yang dipakai undang-undangnya adalah syariat agama Islam, maka pegawai perpajakan juga dalam amil zakat mengatur penonton indikator untuk daerah ini hasil dari zakat orang-orang yang ada diberikan mungkin wilayah ini sehingga mayoritas ulama mengatakan tidak boleh tapi sudah pemberian zakat tidak ada ulama yang membolehkan dulu Indonesia memang Indonesia itu mempergunakan mungkin pertimbangan tahu negara-negara yang ada itu adalah negara-negara yang sehingga zakat itu tidak dikelola oleh pemerintah sehingga tidak dikelola oleh pemerintah maka ya ini kalau kantor ini negara kita bisa kita lihat dan dinilai itu negara kita tapi kita negara kita orang belum juga kamu ini aku sangat malam lalu itu ada kontribusi suatu alam itu kewajiban masing-masing karena kita undang-undangnya bukan undang-undang syariat agama Islam, jadi rambayar zakat tidak dicekel polisi. Tapi kalau undang-undang ini mungkin ada ambil zakat ditunjuk perintah enek wong rambayar zakat ya ditangkap polisi karena melanggar undang-undang. Kita negara demokrasi dicekel polisi lek orang bayar pajak, lek rambayar zakat mboten dicekel polisi.
Bisa apa? Yang penting senajan undang-undangnya bukan syariat, tapi yang penting kita dalam beribadah total tanpa diintervensi oleh pemerintah. Ini supaya banget Indonesia. Ini istiadat ulama. Orang sah renor-renor tidak para khilafah tidak mengaris. Pokoknya Pancasila, NKRI harga mati. Tidak kena dunia. Tidak oleh. Pada prinsipnya mayoritas ulama tidak oleh melahir. Tapi ada ulama yang membolehkan yang namanya Syekh Ibnu Ujail itu oleh zakat fitrah di ngene wong sitok ya oleh. Aslinya zakat fitrah niki di ngene genep 8 asnaf yang ada. Promosi enek 5 kudu bagi kabeh, dan itu hanya bisa dilakukan oleh amil zakat yang mengatur tentang pentasarupan zakat. Mungkin ini ditokne dhewe-dhewe ya melu pendapatnya Imam Ibnu Ujail. Paham kronologi ini zakat itu tujuannya apa? Sehingga yang paling benar ya tidak boleh nakluk zakat. Pomo terpaksa melu Ibnu Ujail, ada ulama yang kita ikuti yang memperbolehkan memindah zakat. Nah, tapi sekolah zakat ini kira pomo yang kini ya, yang kono ya ismau kerso melu Ibnu Ujail. Nonton insyaallah. Jelas Pak Wakil. Bapak-bapak sekalian, kalau yakin wonten penggalih panjenengan sedaya tesih wonten unek-unek kanten wekdal salat isya sampun lumebet, niki permasalahan dipun cekapi semanten nggih. Peletakan tahiyat, peletakan tahiyat. Nopo diperbolehkan tahiyat awal niku diletakkan wonten rakaat yang ketiga. Ini tidak utang, mudah-mudahan tidak lumayan. Ini bilalah ngobrol karo kanca pasangan Jawa itu teruntung. Kalau ada unsur kesengajaan maka bakal sholatnya, karena tidak ada yang mensyariatkan tahiyat awal itu selain di rakaat kedua. Kok ada yang mengerjakan tahiyat awal di rakaat ketiga tapi berangkatnya karena lupa, kayak salat ngelamun sehingga jumlah rakaatnya keberapa itu lupa. Lah niku mboten ono. Tapi kalau dia ingat, loh, aku rakaat kedua kok tidak tahiyat, itu rakaat ketiga tak tahiyat, maka kalau seperti itu sholatnya batal. Kenapa kok batal? Karena tidak ada syariat yang menetapkan sholat tahiyat kedua pertama itu di luar rakaat yang ke. Kalau dijelaskan maka sholatnya, kalau tidak dijelaskan rugi akan mati al-qata'u wamin yang tidak Allah lebih mampu oleh orang muslim. Makmum kadang-kadang sadar, kadang ngelamun, pokoknya imam rukuk, lalu rukuk, kadang sadar ini rakaat kedua atau tidak, makmum mesti. Jadi kalau jelas tahu ini rakaat ketiga, tapi ini pada prinsipnya makmum itu mengikuti lalu imam lali, terus itu makmum apa itu sebenarnya tidak boleh, karena jelas tidak disyariatkan, kecuali sesuatu yang jelas salah menurut keyakinannya makmum. Karena begini, kenapa makmum juga tidak boleh ikut tahiyat awal pada rakaat ketiga? Ini dalam fikih 4 mazhab. Makmum ini tidak boleh ikut pada imam yang diyakini oleh makmum melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Sehingga kalau makmum tahu imam ini melakukan sesuatu sehingga batalnya sholat, maka dia tidak sah jamaah dengan orang itu. Contoh, misal imamnya mazhab Imam
Malik yang tidak mewajibkan membaca basmalah. Karena menurut Imam Malik bismillah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Bismillah adalah bacaan awal surat. Surat yang disunahnya maca bismillah. Sehingga yang Fatihah itu bismillah. Ya kaya lek kula jenengan arep maca kulhu bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bismillah niku bukan bagian dari surat Fatihah menurut Imam Malik. Nah kita mata Imam Syafi'i bismillah bagian dari surat Al-Fatihah. Lek makmume yakin ndak maca bismillah maka imame yakin ndak membaca bismillah meskipun siri. Jadi pokoknya ndak maca blas. Maka tidak boleh makmum jamaah kepada orang kecuali makmum pindah madhab dengan aturan pindah madhab satu qadhiyah, satu paket hukum harus diikuti semua. Jadi lek niku mau makmum meruh jelas imam rakaat 3 tahiyat, maka makmum tidak boleh jadi kalau disengaja di selain rakaat kedua tahiyat awal maka sholatnya batal. Lek tidak disengaja maka tidak. Nah, ini saja ini.